Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur di tiap minggunya Engkau menghimpunkan kami untuk merayakan hadir-Mu bagi kami dalam ibadah bersama, memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, dan berdoa di tempat ini. Tuhan, berkati hamba-Mu juga umat-Mu di tempat ini. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti apa yang Kau maksud buat kami masing-masing pribadi. Hamba-Mu hanya ada alat, biarlah Kau yang memakai dan mempergunakannya seturut dengan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini saya diperkenankan buat membawa firman Tuhan. Televisinya kelihatan ya? Ada ya? Ada tulisannya di situ tidak? Ada ya, kamu adalah terang dunia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, membawa firman Tuhan pada hari ini itu ada sejarahnya dalam kehidupan saya pribadi. Terakhir saya bawa ini kira-kira beberapa hari yang lalu di Rumah Sakit Immanuel. Di sana saya juga diminta untuk bawakan firman Tuhan dan melihat respon di sana begitu luar biasa. Cuma karena waktunya terbatas, dalam keterbatasan waktu itu, puji Tuhan mereka dilawat Tuhan. Saya berharap hal yang sama juga terjadi di sini. Di sana saya memberi topik menjadi terang. Awal mulanya dari gambar ini ketika saya melayani pasien di IGD. Dalam kurun waktu dari tahun 2017, setiap kali saya melayani pasien, suasana pelayanan itu tidak selalu penuh dengan bahagia, sukacita, tenang, damai sejahtera. Kadang-kala saya dan teman-teman tenaga kesehatan itu diperhadapkan dengan situasi yang kurang menyenangkan bagi beberapa orang, bagi beberapa yang lain situasinya sangat menantang, apalagi di gawat darurat. Kadang-kala kita sudah melayani pasien dan pasien itu menunggu untuk penanganan selanjutnya. Nah, datanglah keluarga yang tidak mengikuti dari awal, kemudian melihat keluarganya itu dalam kondisi terbaring lemah dan tidak ada tenaga kesehatan di situ. Tenaga kesehatan lagi sibuk menulis mengetik atau mengetik di HP. Dan sontak dia berkata begini, "Kenapa keluarga saya begini? Nggak diapa-apain." gitu. Istilah tidak diapa-apain itu sontak bikin kita marah. Memang marah, kenapa? Itu sudah dipasang oksigen di hidung, nggak kelihatan, tidak diapa-apain. Pasien sudah tertidur di situ, sudah dikasihkan tempat tidur, sudah ditanya-tanya, "Bapak kenapa?" Ditensi, dan sekarang lagi dianalisa penyakitnya apa, mau dikasih apa, tiba-tiba keluarga yang nggak tahu datang dari mana bilang, "Kenapa ini tidak diapa-apain?" Gitu. Dan itu nggak satu kali tuh. Hampir sebulan pasti ketemu aja yang kayak gitu. Apalagi kalau dia merasa dia punya jabatan apa gitu. Aduh, itu sesuatu yang luar biasa. Nah, terus apa hubungannya dengan menjadi terang? Saya merasa seperti gambar yang ini, yang kecilnya itu. Menjadi terang dimanapun ada situasi di mana kita ditutup terangnya. Coba kita baca dulu dalam kitab Matius 5. Kita sudah jadi terang tapi terangnya mau ditutup. Maksudnya gimana ya? Coba kita buka dulu di Matius 5. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Ya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, sampai situ dulu. Kamu adalah terang dunia. Waktu Tuhan bicara ini, kamu itu nggak satu orang,
Jadi jangan sampai ada satu orang yang merasa dia saja terang, yang lain tidak ya. Kamu ini pekerjaan bersama. Kamu ini adalah pekerjaan kita semua gitu. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Ya, sampai situ dulu. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Masalahnya ini sudah jadi pelita tapi digantangi, ditutup. Ibarat kata kita sedang memberikan kebaikan yang bisa kita beri, keadilan yang bisa kita beri, tapi sudah diberikan yang terbaik digantang, ditutup gitu. Jadi istilahnya, aduh ini orang udah diterang juga masih susah ya gitu, menantang kita balik, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya. Masalahnya sudah melihat perbuatan yang baik tidak dianggap. Nah, bagaimana itu? Saya yakin Bapak Ibu saudara-saudari sudah sering dengar khotbah tentang kamu adalah terang, kamu adalah terang, kamu adalah terang. Tapi saya mau ngambil sisi yang berbeda. Ya, kami menjadi terang, tapi setelah jadi terang tetap saja ada tantangannya. Nah, begitu ceritanya sehingga akhirnya saya membawa topik itu pada hari ini. Ya, firman berkata, kamu adalah terang dunia. Nah, istilahnya lagi di sini ditulis bahwa ayat 14 di situ dibilang apa? Bersukacitalah dan ayat 14, Matius 5 ayat 14, kembali ke awal. Di situ dibilang apa? Kamu adalah terang dunia. Ya, sampai di situ dulu. Kamu, kita ya, jangan anggap satu orang aja. Bahaya kalau anggap satu orang saja. Kamu adalah terang dunia. Artinya kamu bukan berarti adalah terang gereja saja. Ada orang menganggap bahwa kamu adalah terang dunia, tapi dalam kapasitas hidupnya cuma jadi terang gereja atau terang di rumah saja, atau terang di kehidupan sosial. Jadi terang sama teman-temannya tapi di rumah tidak. Itu terang tuh harus semuanya. Dunia itu mencakup semuanya. Setiap kita kalau dipanggil Tuhan bilang kamu adalah terang dunia, kita nggak pilih-pilih situasi. Kita nggak bisa milih-milih kondisi. Kayak saya misalkan, saya lebih terang di rumah sakit, tapi di sini tidak, misalkan gitu. Wah, itu sama aja bohong gitu. Atau misalkan, biasanya kalau kaum muda itu lebih terang sama teman-temannya, kehidupan sosial, tapi di rumah tidak gitu. Atau sama juga dalam kehidupan keluarga, orang tua menjadi terang pada teman-teman orang tua yang lain, tapi sama keluarganya sendiri tidak. Atau pelayan gereja jadi terang di gereja tapi di luar tidak. Kamu adalah terang dunia. Waktu saya bilang ini, terus ibu direktur bilang begini, ibu direktur rumah sakit setelah selesai firman, beliau bilang begini, ternyata setelah dipahami lagi kamu adalah terang dunia itu berat ya gitu. Karena ternyata saya kira terang itu terang rumah, terang gereja, tidak, ternyata itu terang dunia gitu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi terang persepsinya seperti itu ternyata, dan tantangannya seperti yang tadi saya ceritakan, dan realitanya juga seperti yang sudah saya sampaikan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun situasinya demikian, bukan berarti bahwa ayat ini berdiri sendiri. Firman Tuhan itu masing-masing ada temannya. Kalau di kitab Yeremia, kalau ada yang ingat, kita buka Yeremia 23:30. Ini satu-satunya ayat yang menjelaskan bahwa firman Tuhan itu ayat per ayat itu saling menjelaskan satu dengan yang lain. Sebab itu sesungguhnya
Aku akan menjadi lawan para nabi. Ya, sampai situ dulu. Jadi ini ada cerita bahwa Tuhan itu sedang melawan para nabi. Kenapa ya? Baca lagi. Demikianlah firman Tuhan, yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Ya, mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Jadi firman Tuhan baik dari kitab A ke kitab B itu saling berteman satu dengan yang lain. Dalam hal ini kenapa Tuhan melawan para nabi? Karena para nabi itu menjelaskan firman Tuhan tapi cuma sudut A, tapi lupa sudut B gitu. Jadi tidak penuh Alkitab itu intinya diberikan kepada jemaat gitu. Atau dia ngambil firman Tuhan itu tapi yang diagung-agungkan adalah dirinya ataupun kita gitu. Jadi maksudnya gimana sih? Firman Tuhan di sini, ayat ini menjelaskan bahwa ayat-ayat itu saling berteman satu dengan yang lain. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu sesuai apa yang sudah Tuhan pimpin dalam pertumbuhan rohani saya sejauh ini, mana sih teman-teman dari kamu adalah terang yang bisa kita pelajari bersama-sama. Nah, yang pertama, menjadi terang harus kita ketahui tidak bisa sendirian dan tidak bisa dari kita. Bahkan kalau lebih tegas kita bilang begini, sesaleh-salehnya orang, sebaik-baiknya orang, kalau terang yang dia buat itu tidak berasal dari Kristus, itu sama saja kejahatan. Itu nilainya sama saja dengan kebohongan. Jadi kalau kita berbuat baik ke orang, tapi kalau itu energinya nggak dari Kristus, ketika kebaikan kita itu dibalas dengan misalkan air susu dibalas dengan air tuba, nanti perasaan kita berubah jadi apa? Jengkel, marah, tidak senang, kecewa, dendam, benci. Kalau kita bikin kebaikan ke orang terus orang itu melawan kita, terus kemudian yang muncul di hati kita adalah itu, maka coba tanya lagi, perasaan kebaikan Tuhan itu tidak melahirkan itu kalau di counter dengan sesuatu yang lain. Jadi kita manusia hakikatnya kalau mau berusaha jadi terang pada diri kita sendiri percuma, nanti ada hal seperti itu yang muncul. Atau misalkan kita berbuat baik, terus kita punya kebaikan diterima, kita punya kebaikan viral di media sosial, atau mungkin paling sedikit viral di grup keluarga, terus kita bangga, oh itu karena saya, itu karena saya, ya itu sama aja. Kebaikan bersumber dari diri kita. Sejatinya ketika Tuhan berkata kamu, kita semua adalah terang, itu kita connect dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber terang itu sendiri. Jadi ketika kita berkata, Tuhan berkata pada kita, kamu adalah terang dunia, kita adalah terang dunia, perhatikan baik-baik. Apakah menjadi terang itu karena kekuatan kita atau karena Tuhan Yesus Kristus semata? Karena kalau karena Tuhan Yesus Kristus semata, semakin kita menjadi terang, semakin banyak tantangannya, justru terang kita semakin bercahaya. Kalau kita berbuat hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan dengan sesama, tapi terang itu dari diri kita sendiri, semakin kita berbuat baik, semakin tantangannya besar, terangnya semakin hilang, gelap. Bapak Ibu pernah lihat, Bapak Ibu kalau ini kan hujan badai ya, misalkan malam-malam mati lampu, terus lilinnya dinyalakan, terus angin badai datang, lilinnya mati nggak? Resikonya mati ya. Sama, kalau terang itu terang yang fana, dari kita nggak kuat ketika ada badai langsung mati. Tapi kalau Tuhan itu terangnya bukan terang fisik, itu terang roh, menembus sanubari orang lain. Bahkan kalau misalkan kebaikan kita disalahartikan, nanti beberapa waktu yang akan datang Tuhan akan melawan mereka dan mereka akan bilang ke kita, selama ini saya salah menghadapi Anda, ternyata saya yang salah, Anda begitu tulus melakukannya, kenapa Anda bisa begitu? Terus kita bilang, oh itu karena saya, oh salah berarti. Nggak, oh itu karena Tuhan Yesus Kristus yang memampukan saya. Mari kita buka ayatnya, temannya di mana? Di
1, di Yohanes 1. Kalau Bapak Ibu buka Alkitab, Sabda ya aplikasi, terus Bapak Ibu ketik kata terang di situ, nanti paling banyak muncul tuh di kitab Yohanes. Kalau di Perjanjian Baru paling banyak loh ya. Mari kita buka dan baca dari ayat pertama dan perikopnya. Firman yang telah menjadi manusia. Ya, firman yang telah menjadi manusia, atau bahasa gamblangnya Alkitab yang tertulis ini berubah jadi manusia. Terus pada mulanya adalah firman. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah, ya, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Sampai di situ. Dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus, firman Allah, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, bahkan terang itu sampai mati di kayu salib tidak dapat menguasainya. Di dalam Dia ada hidup, ayat 4, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi manusia tidak bisa menjadi terang mulai dari dalam roh oleh karena kekuatannya sendiri, tapi bersekutu dengan firman Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini pun bisa jadi poin pertama. Kalau Bapak Ibu punya waktu saat teduh, merenungkan firman Tuhan, mendapatkan rema dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, itu dari Kristus. Seperti itu. Tapi kalau kita sudah menghasilkan rema, kemudian ketika kita melakukan firman yang disampaikan ke kita, terus kita jadi menghakimi orang lain, berarti kita memahami firman itu dari otaknya kita aja, gitu. Seakan-akan terang. Bapak Ibu ingat di ayat mana yang ada tulisan malaikat terang? Kita buka di 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan. Ya, tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya, manusia juga bisa begitu. Kelihatannya baik banget, kelihatannya kehidupannya tertata rapi, kehidupannya keluarganya perfeksionis, bagus, mantap, luar biasa. Tapi segala kebaikan yang dia punya itu sumbernya dari dirinya sendiri. Dari apa ya? Kita bilang kepintarannya semata, tapi hatinya enggak. Sehingga ketika dia terpapar dengan tantangan-tantangan tertentu dalam kehidupan, dia ya kayak ginilah. Iblis pun menyamar jadi malaikat terang. Saya yakin Bapak Ibu dalam kehidupan masing-masing pasti punya pengalaman seperti itu. Jadi sumber terang di dunia ini mulai dari roh itu satu-satunya cuma Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan tidak ada yang lain. Dan dalam hal ini iblis pun bisa menyamar jadi malaikat terang. Coba baca ayat di atasnya, 2 Korintus 11 ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ya, malaikat terang menyamar sebagai rasul-rasul palsu dan pekerja-pekerja curang, dan menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Kalau aplikasinya dalam keadaan sekarang, rasul-rasul palsu kita anggaplah sebagai pemimpin gereja, dan pekerja-pekerja curang anggaplah itu sebagai jemaat, ya. Dan menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Maksudnya begini, baca firman Tuhan, mengaplikasikannya, tapi lupa sumber terangnya itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Maka tidak heran kalau disebut sebagai malaikat terang.
Jadi maksudnya apa? Kelihatan sosoknya malaikat sekali, tapi ketika dihadapi tantangan yang luar biasa, langsung keluar segala macam yang disebut kejahatan. Ya mungkin dalam hal ini karena dia baik banget, dia bagus banget, jadi mungkin dia tidak memperlihatkan itu secara gamblang. Langsung karena dia punya uang banyak, dia punya koneksi banyak, dia bikin siksa orang yang tadi menghina kebaikannya. Tapi mungkin dia nggak seperti itu. Mungkin di hati aja dia mulai nggak suka sama orang itu, benci sama orang itu, bahkan tidak mau mendoakan orang itu. Padahal firman Tuhan berkata bahwa doakanlah orang yang bahkan membuat kita susah gitu. Nah, Tuhan Yesus Kristus adalah terang. Kita sekarang buka di Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ya, pada mulanya sama kayak firman di kitab Yohanes 1 tadi. Pada mulanya, kalau ini pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, sampai situ. Ayat ini coba dipakai ke kita sekarang. Bayangkan tubuh jiwa roh Bapak Ibu Saudara sekalian sama seperti ayat 2 ini. Bapak Ibu belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi tubuh jiwa dan roh Bapak Ibu sekalian, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, ada di sekeliling saudara. Melihat saudara, ini kapan ya saya masuk ke dia gitu. Roh Kudus ada di sekeliling kita, melayang-layang. Biarpun Bapak Ibu lagi buat salah atau buat benar, itu Roh Kudus tidak bisa diganggu oleh apapun juga. Dan ayat 3 berkata apa? Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nih, ketika Allah berfirman, kamu adalah terang, maka jadilah terang. Lalu terang itu jadi di dalam hidup kita menjadi terang Kristus. Yang menjadi masalah adalah kita menolak itu. Karena kita masih percaya dengan kemampuan kita sendiri untuk menciptakan terang. Jadi kita tidak memberikan keleluasaan kepada Allah untuk menciptakan terang itu di dalam kita. Kenapa? Karena kita masih mengakui kita itu ada isinya, kita itu mampu, kita itu di ayat 2 jelas banget ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kita merasa kita sudah punya bentuk, tinggal tambah Tuhan Yesus Kristus jadi bagus. Jadi kita menganggap bahwa Tuhan Yesus itu tambahan dalam hidup kita. Bukan. Tuhan Yesus itu yang utama di dalam kita. Tapi kita perlu kosong dulu. Seperti itu. Bahkan dalam tabernakel ini, ketika kita mau masuk ke ruang Maha Kudus, ada proses pembakaran yang luar biasa. Betul-betul dihabiskan sampai nggak tersisa. Bahkan habis itu di bejana pembasuhan harus dicuci bersih lagi, seperti itu. Ya ibarat kata seperti itu, sebelum hamba-hamba Tuhan itu masuk ke ruangan kudus. Demikian juga kita. Selama kita masih merasa bentuk kita oke, kita masih bagus, kita merasa kita punya kemampuan di hadapan Tuhan, Tuhan itu akan kita anggap sebagai tambahan. Tuhan Yesus Kristus adalah tambahan, perpanjangan hidup saya. Bukan, Tuhan Yesus Kristus adalah segala-galanya dalam hidup saya. Bahkan kalau bahasanya dalam teologi ya, terang itu bukan creatio ex nihilo. Di situ dikatakan jadilah terang. Ini pasal 3 coba dilihat. Berfirmanlah Allah jadilah terang, itu bukan soal terang itu awalnya nggak ada sama sekali, terus tiba-tiba dicipta. Tidak begitu. Terang itu sudah ada sebelum dunia ada, dan itu adalah roh, dan itu adalah Allah. Dan kemudian ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, terang itu mewujudkan dirinya seperti itu. Sama seperti kita. Yang penting kita connect ke Tuhan Yesus Kristus lewat prosesnya. Terang itu akan memancar keluar dari kita.
Jadi dalam hal ini apa yang perlu saya tekankan? Menjadi terang itu bisa kalau Bapak Ibu bisa memaknai hubungan pribadi Bapak Ibu Saudara sekalian dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini tidak bisa dibantu oleh pendeta manapun, karena orang masing-masing punya tanggung jawab pribadi, punya peran pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan. Ketika dalam kehidupan pribadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, connect dengan Tuhan Yesus Kristus, nanti Tuhan akan mengajarkan itu pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Biarpun mau ditumpang tangan sampai 10.000 kali, sampai 1 juta kali, kalau sendiri belum mau connect sama Tuhan Yesus Kristus, susah gitu. Karena penumpangan tangan atau apapun itu, ya di depan sini, tapi untuk masuk ke dalam sini itu Bapak Ibu sendiri. Mari kita bersama-sama mengerti hal ini. Kita buka dalam kitab Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan, Ya. yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau tahu ayat ini, ingat bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Dan roh kita, roh manusia itu di hadapan Tuhan adalah pelita Tuhan. Artinya apa? Lampu, tapi siap dinyalakan. Jadi Tuhanlah yang menjadi sumber api itu sesuai dengan firman Tuhan Amsal 20 ayat 27. Ya sama. Roh itu kan roh yang maha kudus. Di situ ada Shekinah glory. Nah, ketika roh kita diisi oleh roh Allah, firman Tuhan, hikmat dan makrifatnya, maka bercahayalah itu hati kita. Itu prinsipnya dari sini. Cuma di sini ayatnya tulis seperti ini, roh manusia adalah pelita Tuhan. Jadi nggak bisa nyala dengan api sendiri, api asing atau apapun itu. Dan ketika menyala, menyelidiki lubuk hati kita, maksudnya apa? Tuhanlah yang membantu Bapak Ibu keluar dari peperangan rohani Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Keluar dari segala problem yang ada dalam hati. Bapak Ibu sedang bergumul apa sih? Gitu. Apa yang sedang Bapak Ibu hadapi? Apa? Nyalakanlah pelita itu dengan api dari Tuhan. Dan puncaknya kita tahu bahwa Tuhan itu adalah terang dalam firman Tuhan dalam Yohanes 1. Firman Tuhan juga berkata bahwa kita buka dalam Yohanes 4. Yohanes 4. 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Ayat 16. Yohanes 4 ayat 16. Ya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ya, jadi pelita Tuhan yaitu roh manusia itu ketika dinyalakan, yang pertama kali dirasakan Tuhan itu adalah kasih Allah. Makanya kalau misalkan ada yang berkata, itu kenapa orang itu diajarkan kasih terus, kasih Allah terus, dia harusnya bertumbuh. Kalau kita, ya dalam persepsi saya sebagai seorang dokter, ya ketika ada anak baru lahir, ada bayi rohani, ada bayi baru lahir, jangan dipaksa, langsung kau makan ini, makan apa namanya, wortel, cepukan, mati dia. Jadi bukan berarti bahwa mengajarkan kasih Allah berulang-ulang kepada seseorang sampai dia mengerti sendiri kasih Allah itu adalah salah. Tidak. Justru itulah yang paling penting untuk kita semua. Jadi dalam fokus kita menjadi terang, menjadi terang di dalam Kristus. Yesus berkata, kamu adalah terang. Tuhan mau menitipkan pesan, pelajari dulu kasih saya sama kamu. Karena Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih itu, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi ketika kita berkata bahwa aku mau jadi terang Kristus,
Modalnya itu bukan kebaikan yang Bapak Ibu bisa buat dulu. Misalkan, oh saya bisa kasih dia ini, saya traktir dia makanan. Bukan. Di balik Bapak Ibu mentraktir dia makanan, ada nggak kasih di situ yang tulus ikhlas? Seperti Tuhan Yesus Kristus mati buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kalau itu tidak ada, Bapak Ibu sudah traktir dia banyak. Kayak saya dulu ya, saya masih ingat teman saya itu ya. Saking saya saya suka sekali ngobrol sama dia. Dia kalau dia lagi nganggur apa saja dia makan lalapan. Habis uang saya hampir setiap hari karena lalapan di Papua itu kan 25.000 ya. Tapi suatu ketika dia bikin hal sama saya sampai saya tidak disukai sama satu komunitas gereja. Ya ampun, hati saya itu kayak meronta-ronta. Tapi kemudian karena ayat ini berkata, barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Akhirnya saya sadar, oh iya ya, selama ini saya kasih dia kebaikan itu tujuan saya apa? Karena saya suka teman sama dia, wah salah sudah saya ini. Saya berbaik hati sama dia karena Kristus baik sama saya. Sesederhana itu mengoreksi saya. Jadi semenjak saat itu, walaupun ada kerugian yang pernah saya alami, tapi saya berjuang untuk selalu melawan diri saya. Enggak, jangan ingat itu setan. Saya mau jadi malaikat terang yang sama kayak iblis lah istilahnya seperti itu. Aduh bahaya seperti itu. Dan itu enggak satu kali. Saya yakin Bapak Ibu juga begitu. Sebaik-baiknya Bapak Ibu saudara-saudara kalian seseorang, pasti ada orang yang Bapak Ibu rasanya memutarbalikan kebaikan Bapak Ibu sehingga bencinya luar biasa. Nah, ketika kita sudah tahu seperti ini, maka kita akan tahu juga di ayat lainnya. Kita buka di kitab Yohanes juga, 1 Yohanes ayat 9. 1 Yohanes 2 ayat 9. Di situ dikatakan apa? Jika kita mengaku dosa kita, bukan, 1 Yohanes 2 ayat 9. 1 Yohanes 2. Ya, tolong dibaca. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang. Ya, oke. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang. Anggaplah Bapak Ibu mengakui itu sekarang. Saya juga. Dani, saya akui kok saya ada dalam terang. Gitu. Saya terang kok. Gitu. Terus apa tulisannya? Tetapi ia membenci saudaranya. Nah, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi ketika kita berkata, aku mau menjadi terang, tapi hal pertama kita benci seseorang, kita ada dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi apa hal pertama yang perlu dipahami di sini? Ketika kita mengerti bahwa kita ini mau menjadi terang, Kristus Shekinah Glory mau muncul di hati kita, tapi kita ada benci satu orang saja gitu. Mau puasa sampai bolak-balik, mau berdoa sampai sujud tersungkur lah apa segala macam. Gak akan ada kekuatan Tuhan, gelap kita sampai sekarang. Dan itulah kenapa ketika saya sampaikan ini, bahkan sekelas pemimpin rumah sakit berkata, ternyata berat sekali ya. Oke lah, kalau misalkan saya dirugikan, saya punya keuangan, saya bisa mengganti kerugian, itu nggak masalah. Tapi perkara hati, benci orang satu aja, ya silakan Bapak Ibu jawab sendiri. Dan saya pun mengakui itu. Kalau bicara finansial apa, atau bicara sesuatu pekerjaan, mungkin saya bisa kerjakan dengan baik. Tapi kalau bicara membenci satu orang karena jengkel apa segala macam, ternyata itu menghambat inti dari menjadi terang itu. Siapa yang kita benci? Sekarang pertanyaannya, apa Bapak Ibu saya benci? Misalkan karena saya Dani, saya membenci papa mama saya, mungkin papa saya di Jayapura karena keadaan beliau. Atau saya benci adik-adik saya, mungkin ada adik saya 2, 3, 4 dengan segala macam pergumulan. Atau saya benci sepupu-sepupu saya, saudara saya, ipar saya, ponakan saya. Atau saya benci tempat pelayanan,
Bisa juga saya benci gereja saya benci pemimpin saya, pemimpin hamba Tuhan itu, saya benci gembalanya, saya benci anak-anaknya. Itu juga ada, saya alami itu di beberapa tempat di Papua, saya pernah merasakan itu. Saya benci jemaat itu, atau bahkan bukan orang Kristen pun kita benci tetangga saya, nggak suka sama dia. Selama Bapak Ibu berkata bahwa kamu adalah terang dunia, tapi ada kebencian, itu jadi terang apa ini? Terang di rumah, terang diri sendiri. Percuma. Firman berkata bahwa tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Biarpun Bapak Ibu rajin berdoa, biarpun Bapak Ibu rajin berpuasa, rajin ibadah, atau mungkin ibadahnya Kristen Napas, namanya Kristen Natal Paskah sekalipun, tapi kalau ada kayak gini ya percuma. Ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, ya, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ya, dalam hal ini level saudara, Bapak Ibu, sesama kita Kristen, saling membenci. Di dalam dia, kalau tidak saling membenci, tidak ada penyesatan. Jadi intinya apa? Kalau kita lagi bergumul tentang suatu pengajaran, ini pengajaran sesat, itu pengajaran sesat, sana pengajaran sesat. Coba lihat dulu yang ini. Kesesatan pertama orang bukan soal pengajarannya dulu. Jenengan benci siapa? Itu sudah aliran sesat. Aliran sesat itu bukan sesuatu yang Bapak Ibu bisa lihat dan dengar dulu. Terus Bapak Ibu ribut di satu grup WA, ribut di dalam pembicaraan. Bukan itu. Ketika Bapak Ibu benci seseorang, itu kesesatan, itu aliran sesat. Ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Kalau firman berkata dalam kitab Yohanes, kalau matamu gelap, gelap semuanya hidupmu. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Ya, kalimat ini menyesakkan sih. Menurut saya loh, kalau ke saya itu menyesakkan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, yang baru saja dengar ayat sebelumnya, sebab dosamu, Tuhan Yesus Kristus sudah mati untuk kamu. Sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Kenapa kamu masih hidup dalam kebencian? Kenapa kamu masih terinci kebencian? Kenapa kamu ribut dengan ajaran-ajaran lain padahal Tuhan berkata aku ingin kamu adalah terang. Kasihmu di mana? Seperti itu. Jadi menjadi terang, sumber terang Tuhan Yesus Kristus adalah kasih. Dan kita buka 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 4. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, ya, sekalipun sampai bisa bicara bahasa roh sekalian dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, sengeroh apapun Bapak Ibu, kalau kasih itu tidak ada sesat. 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, bahkan Bapak Ibu bisa bicara, bisa tahu pikiran orang. Asal tahu itu dia ngomong itu, dia pasti mau bicara ini. Alah nggak usah lah, saya tahu dia orangnya kayak gitu kok. Jadi istilahnya kita tuh punya pikiran tuh cenayang sampai kita kira kita bisa baca pikiran orang. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya, udah ada gunanya. 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Percuma. Sama kayak tadi saya traktir 8 orang itu, tapi ya saya punya kekayaan apa yang sekapasitas saya bisa buat. Percuma, tidak ada faedahnya. Nomor 4, kasih itu sabar. Sampai situ dulu. Kasih itu sabar.
bukan ditulis di situ. Kesabaran manusia ada batasnya. Itu kita seperti firman Tuhan tadi dalam kitab Yeremia, berkata bahwa apa? Aku berperang terhadap nabi-nabi dan apa itu tadi ya, rasul-rasul palsu ya di ayat tadi, bahwa mereka mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Kita mau dikasihi tapi sabar tidak. Ya itu, ketika kita benci seseorang, hal pertama yang menantang kita adalah hati kita sabar. Kalau sabar itu tidak ada, gelaplah hidup kita, roh kita nggak masuk dalam sumber terang. Sabar. Jadi ketika seperti ini jadinya, maka akan muncul yang kedua, pertumbuhan rohani. Ketika Bapak Ibu memilih untuk sabar, Bapak Ibu mulai bisa membedakan mana kebencian, mana enggak, mana dendam, mana enggak, mana kesabaran, mana enggak. Akhirnya rohani Bapak Ibu bertumbuh. Di situ pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani bukan karena Bapak Ibu cuma datang mengikuti ibadah, sudah. Ketika Bapak Ibu diberi tantangan yang luar biasa, menguji hati Bapak Ibu, mau menjadi terang. Ketika kita memilih untuk sabar. Bahkan firman Tuhan berkata, ketika apa ya, pipi kiri, pipi kanan ya, mana ya? Pipi kiri, kita buka kitab Matius. Saya ini ya, ini juga buat saya. Matius 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ya, tetapi aku Tuhan Yesus Kristus berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Itu difitnah. 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Iya, kita tidak ada perkara, gara-gara kita ada perkara jadi kehidupan kita jadi tambah susah. Kemudian apa Tuhan bilang? Ketiga, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu ada di mana? Buka Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Ya, kembali ke Matius 5 ayat 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Itu konteks waktu Israel mau masuk tanah Kanaan. 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, Bapamu yang di surga yang menerbitkan matahari. Sama lagi, matahari itu objek terang. Jadi ketika Bapak Ibu berbicara soal aku adalah terang, kamu adalah terang, seperti matahari tadi, maka kita ingat firman Tuhan dalam kitab Galatia apa ya? Kita buka dalam kitab Perjanjian Baru, Efesus 4 ayat 26. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ya, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya, itu maksudnya. Ketika kita diperhadapkan dengan kebaikan kita dibalas dengan air tuba, janganlah kamu berbuat dosa. Marah. Kalau dalam bahasa kedokteran kami selalu berkata, kalau kamu marah itu valid. Tidak apa-apa kalau kamu marah. Tapi kalau kamu sudah marah, jangan sampai kamu berbuat dosa. Maka itulah yang tertulis dalam Kejadian 4 ayat 1. Di situ kita buka Kejadian 4 ayat 5. Kejadian 4 ayat 4 dan 5.
Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, Ya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan menghadiahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. ya, Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. ya, Kain dan Habel lagi melakukan kebaikan bahkan di hadapan Tuhan. Tapi Habel diindahkan, Kain tidak. Terus Kainnya jadi apa? Karena kebaikannya tidak diindahkan, hatinya jadi panas dan mukanya muram. Terus firman berkata dalam ayat 6 apa? Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ya, tetapi Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi tapi engkau harus berkuasa atasnya. itu dosa yang pertama kali dikatakan Tuhan. Firman Tuhan dalam beberapa seri lain berkata bahwa dosa pertama adalah Adam dan Hawa makan buah itu. Tapi dalam bentuk tertulis dalam kitab Kejadian, kata dosa pertama kali muncul di ayat 7 ini, dan perkaranya berhubungan dengan marah. Terangnya hilang. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu bergumul dengan dosa, taruh dosa pertama, bukan dosa tentang percabulan dulu kah, dosa tentang apa nih, keuangan lah, dosa tentang apa, ya itu dosa yang besar banget. Kita buka dalam kitab Perjanjian Baru. Satu Timotius 5 ayat 24. Ini teman firman menjelaskan yang satu dengan yang lain. Dosa beberapa orang mencolok, Ya, dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tidak Tetapi perlu. dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. iya, jadi ada dosa yang langsung kelihatan, tapi ada dosa yang tidak kelihatan, nanti baru nyata kemudian. Seperti itu. Tapi yang maksudnya di sini adalah Tuhan kalau berkata, kamu adalah terang, pertama-tama kita diuji tentang kesabaran kita dengan yang lain. Kita baca lagi 1 Korintus 13. Kasih itu sabar, Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak mau megahkan diri dan tidak sombong. ia berbuat baik sebaik apapun, dia tidak mau cemburu kalau kebaikannya ada yang kebaikannya lebih bagus daripada dia tidak memegahkan diri, dia tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Coba baca di situ. Ia tidak pemarah. Marah itu wajar. Tapi kalau jadi pemarah itu lain lagi ceritanya. Bedakan, saya marah, saya pemarah. Beda nggak dengarnya? Beda nggak? Saya marah, saya pemarah. Oh beda. Kalau kita pemarah pasti kita menyimpan kesalahan orang lain, pasti kita benci seperti itu. Tapi kalau marah, it's okay, valid kalau perasaan itu ada. Kenapa? Kalau kita marah, ingat Tuhan Yesus Kristus di bait Allah, Yesus marah juga itu. Tapi apakah Yesus pemarah? Beda, marah sama pemarah itu beda. Jadi jangan pakai ayat itu terus berkata orang tuh sabar ada batasnya. Saya kalau dengar kayak gitu, kepala saya pusing. Karena saya mau mengikuti Tuhan, saya mau belajar kasih itu sabar. Tapi ketika ada orang yang bilang, apalagi orang Kristen ya bilang, marah itu apa? Sabaran orang ada batasnya. Ya sudahlah, kalau saja saya tidak ikut-ikutan. Justru ketika sabar itu tidak ada batasnya, ya Tuhan, pertumbuhan rohani kita luar biasa. Oke, ada yang bisa bantu saya di mana ayat firman Tuhan yang Tuhan Yesus marahnya luar biasa itu? Yesus cambuk. Iya, siapa yang bisa ini? Kalau bisa nanti saya tensi gratis. Ya?
Yohanes, sudah buka kitab Yohanes. Ya, Yohanes berapa? Ada yang bisa? Ayo cepat, waktu kita tidak banyak. Saya tidak mempersiapkan ayat itu, tapi mari kita buka di Google. Yesus marah di bait Allah. Ya, gimana sih? Berapa itu? Buka. Yohanes pasal 2 ayat 13. Ya, dibuka. Yesus mensucikan bait Allah. Baca. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Yes, terus Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Iya, terus Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Iya. Uang-uang penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Iya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semua ini dari sini. Iya. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Yes, terus Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu orang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. ya, ada kata marah di situ enggak? Sebab Yesus marah dan dia mengambil cambuk. Kayaknya dari tadi saya tunggu kata marah nggak keluar di situ. Ya, nanti Bapak Ibu coba ulang. Kalau masih bergelut, baca sendiri. Saya cari sampai tadi itu. Yesus langsung ambil cambuk, tas. Itu tegas. Nah, ada ayat juga bilang terang itu, kita baca di kitab. Kita buka di kitab Efesus pasal 5 ayat 9. Ayat 8 dulu. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, Ya. tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ya. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena Terang hanya diperbuahkan berbuahkan kebaikan dan keadilan, dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. ya, kalau Bapak Ibu hidup dalam terang, membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran, dan Tuhan Yesus sedang memberikan cambuk ke yang jualan di bait Allah, itu maksudnya ada keadilan dan kebenaran di situ, ada kebaikan juga, karena dia mau supaya orang-orang yang jualan itu sadar. Nggak nemu ya, marah dari di situ. Jadi intinya apa Bapak Ibu? Kembali ke Korintus 1 Korintus 13, tadi sudah ke ayat keberapa ya? Ayat 5. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Beda loh, beda. Di dalam kedokteran juga gitu, beda banget. Sampai kalau marahnya sampai berlarut-larut, itu ada nama penyakitnya itu. Salah satunya bisa disebut NPD dan lain sebagainya. Ayat 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan,
tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia Menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, Luar biasa. sabar menanggung segala sesuatu. Haleluya. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi Jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. ya, intinya ketika kita hidup dalam Kristus, kamu adalah terang dunia, pertumbuhan rohani sebegitu luar biasa. Dan dampaknya adalah ke komunitas, ya. Ibarat lampu ini menjadi terang, itu keluar kebaikan, keadilan, kebenaran. Tetapi ingat, lampu ini juga panas. Kalau kita pegang panas, artinya apa? Ketika firman itu kita hidup jadi terang, ada panas di kita. Panas itu artinya apa? Kita diproses dengan firman Tuhan itu. Semakin kita diproses Tuhan, kita ada merasakan panas yang luar biasa, ada energi yang luar biasa, kita jadi terang. Siapa sih yang tidak panas kalau kita sudah berbuat baik, tapi kita dijahatin, tapi kita terus berbuat baik? Rasanya kayak menekan amarah itu sampai, oke, baik, saya nggak mau berbuat dosa. Kita diproses Tuhan, bertumbuh. Kita merasakan panas itu, tapi orang merasakan terangnya kita. Seperti itu, lampu itu seperti itu. Jadi menjadi terang itu ada proses pertumbuhan rohani dan menerangi sekeliling kita. Itu komunitas. Komunitasnya bukan cuma di gereja, di rumah, tapi dunia. Dan puncaknya di Wahyu. Saya mau tutup. Kita buka kitab Wahyu. Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ya, pengantin mempelai anak domba telah siap sedia. Apa sih yang siap dari mempelai ini? Ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lihat itu, berkilau-kilauan. Artinya apa? Ada cahaya. Lenan halus yang bukan lenan halus biasa, berkilau-kilau. Ada cahaya di situ. Ada terang yang luar biasa, seperti kalau gambarnya masih kelihatan ya, di sudut itu ada gambar mempelai, terang luar biasa. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dari sekian banyak ayat yang menerangkan satu dengan yang lain, kalau Tuhan berkata, waktu ia ada hampir 2000 tahun yang lalu, dia berkata bahwa kamu adalah terang dunia. Ternyata itu bukan cuma bicara perbuatan baik, itu berbicara soal bagaimana Bapak Ibu berproses dengan Dia, bertumbuh dari hari ke hari, dari iman kepada iman, melalui tantangan kehidupan, dan berujung jadi mempelai Tuhan. Haleluya. Saya tutup firman pada saat ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu jauh lebih banyak mengerti dan memahami, karena setiap kita punya proses masing-masing. Biarlah apa yang boleh saya bagikan itu bukan semata karena kuatnya saya juga, tidak sama sekali. Nol. Saya pun berproses. Bapak Ibu juga, kita semua mau dipanggil menjadi terang Tuhan. Kita angkat tubuh Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
cawan minuman, beri tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Tuhan, kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa bilur-bilur yang berdarah, segala dosa-dosa diampuni, segala sakit penyakit sembuh. Oleh kuasa firman Tuhan yang lemah dikuatkan. Dalam nama Yesus Kristus yang mengadakan pergumulan dalam hidup nikah, buah nikah, putra putri, cucu cicitnya, Tuhan menjawab. Tuhan menjawab sesuai dengan iman mereka terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati anak-anak sekolah, rajin belajar, kesuksesan menempuh pendidikan yang akan datang. Dana dan yang dibutuhkan Tuhan mencukupi. Diberkati segala usaha pekerjaan tangan anak-anakmu, Tuhan menyertai. Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus Kristus, bangsa dan negara Indonesia diberkati, pejabat-pejabat negara diberkati, dari pusat sampai di daerah-daerah, sampai Ponorogo, Banjarnegara dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur bagi Engkau. Kami serahkan seluruh persembahan-persembahan kami, ucapan syukur kami, persembahan milik Tuhan 1/10 kami haturkan kepadamu. Terimalah Bapa, baik buah sulung, Engkau terima, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Engkau sudah membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap pribadi diberkati, setiap pribadi dibela oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ibu Lilis Muryani, ampuni dosa-dosanya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati anugerah pertolongan saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dirimu kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita semua. Selamat dibela oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman dengan kasih dan rahmat-Mu. Limpahkan berkat kekuatan, kedasatan menyertai senantiasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.